Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Helmi? Alhamdulillah kabar baik, Ibu Astuti. Kalau Ibu Astuti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Begini ya Bu Helmi, sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati ya, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach ya. Jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, bagaimana memaksimalkan potensi, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertama saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Seperti itu, Ibu. Oh iya, baik ya Bu. Berarti di sini kita kembangkan yaitu yang pertama itu masalah itu kehadiran penuhnya ya Bu. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang ingin kita lakukan di observasi nantinya? Oke, kompetensi yang spesifik yang akan saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti kali ini? Oke, jadi dalam proses coaching nanti saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coaching saya nanti. Baik ya Bu, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach ya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Iya, terima kasih kembali Bu atas kesempatannya. Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat sore juga Ibu. Kebetulan saya lagi santai ini. Tapi saya lihat kayaknya Ibu kurang bersemangat seperti biasanya. Iya Bu, saya kurang bersemangat dan saya mohon maaf ya Bu mengganggu Ibu. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Baik Bu, apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, sebenarnya
pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Permasalahan seperti apa itu, Bu? Bisa diperjelas? Saya ini masih bingung, Bu. Kenapa ya saya begini? Coba ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa gagal, Bu. Saya tidak berhasil dalam pembelajaran daur hidup hewan di kelas saya, Bu. Maksud Ibu, apa yang membuat Ibu merasa tidak berhasil dalam pembelajaran? Begini, Bu, di kelas saya itu nilai murid saya masih banyak yang rendah dalam pembelajaran tentang daur hidup hewan. Saya berpikir kenapa ya bisa banyak murid saya yang nilainya rendah. Saya bingung dalam hal ini, Bu. Nilai rendah? Coba Ibu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Ibu alami. Kenapa sampai berpikir seperti itu? Iya, begini, Bu. Soalnya saya analisis kemarin ya, Bu, nilai murid saya itu masih banyak yang rendah. Saya rasa murid saya belum memahami, Bu, sepenuhnya bagaimana sih sebenarnya perkembangan daur hidup hewan yang saya ajarkan dengan menggunakan media gambar. Oke, lalu menurut Ibu, apakah cukup hanya menggunakan media gambar? Benar juga ya, Bu. Dalam mengajar harusnya saya tidak hanya menggunakan media gambar saja, tetapi dibutuhkan media yang lain. Nah, kira-kira menurut Ibu, media apa saja yang bisa Ibu gunakan selanjutnya? Iya, Bu, saya bisa menggunakan media lain yang bisa membuat murid saya cepat memahami, Bu. Terus kenapa Ibu tidak mencoba berbagai media dalam mengajarkan daur hidup hewan tersebut dan bisa mengurutkan daur hidup hewan supaya murid Ibu bisa menarik perhatian untuk belajar? Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak sampai kepikiran ke sana? Padahal ada banyak media yang seharusnya saya gunakan dalam pembelajaran sehingga bisa sesuai dengan karakteristik murid saya yang berbeda, seperti dengan video animasi atau game puzzle untuk mengurutkan daur hidup hewan. Dan murid saya itu secara tidak langsung bisa melatih kemampuan sosial dan melatih mereka berinteraksi dan bekerja sama. Selain itu, mereka juga bisa belajar tentang kesabaran sehingga bisa berkolaborasi dengan baik. Itulah, Bu, pentingnya menggunakan berbagai media dalam mengajar, apalagi dengan karakteristik murid Ibu yang berbeda-beda. Iya, benar sekali, Bu. Jadi saya harus memperbaiki media saya ketika dalam pembelajaran saya. Oke, nah setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Begini, Bu, sebenarnya saya masih resah karena tujuan pembelajaran yang saya rencanakan itu tidak tercapai, Bu. Saya merasa gagal kepada murid saya yang tidak memahami materi yang sudah saya sampaikan, Bu. Kalau saya simpulkan, saya merasa bukan berarti Ibu gagal dalam mengajar, tapi perlu peningkatan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, betul juga ya, Bu, apa yang Ibu katakan. Jadi saya harus menggunakan media yang bervariasi ya, Bu, dalam proses pembelajaran saya. Dari yang Ibu sampaikan, jadi apa rencana Ibu ke depannya? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid saya ya, Bu, sehingga siswa saya ini atau murid saya ini lebih aktif dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, Bu. Oke. Jadi bagaimana Ibu bisa menentukan media yang sesuai dengan karakteristik anak murid Ibu? Murid saya ada yang gaya visual ya, Bu, kemudian ada auditori dan kinestetik. Jadi yang visual saya bisa menggunakan gambar, kemudian untuk yang auditori saya bisa menggunakan video pembelajaran, dan yang kinestetik mungkin saya akan menggunakan permainan atau menyusun puzzle, Bu.
Oke, semua yang Ibu sebutkan sepertinya sudah membuat kegiatan pembelajaran Ibu bervariasi. Apakah ada hal lain yang Ibu lakukan untuk perbaikan pembelajarannya? Selain menggunakan media yang menarik ya Bu, saya juga memperbanyak ice breaking agar suasana kelas saya itu lebih menyenangkan dan tentunya dapat meningkatkan konsentrasi belajar murid saya di kelas Bu. Oke, saya merasa langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali dan saya setuju dengan ide Ibu. Terima kasih Bu. Sekarang saya merasa lega ya Bu karena saya bisa memperbaiki pembelajaran saya ke depannya lagi Bu. Oke, itu bagusnya Ibu. Terus selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan ini? Iya Bu, jadi saya akan segera melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran dan gambar sehingga lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk dipahami oleh murid saya di kelas Bu. Oke, bagus sekali ya Ibu. Memang harus seperti itu. Kita harus sebisa mungkin untuk bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bisa diferensiasi proses, konten maupun produk. Apalagi di kelas Ibu peserta didiknya mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Iya Bu, jadi terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, atas sharingnya dengan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga saya bisa menggunakan beberapa media, kemudian memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih menyenangkan Bu, dan tujuan pembelajaran saya bisa tercapai dengan baik. Oke, Ibu, itu ide yang bagus sekali. Semoga dapat terlaksana di setiap pembelajaran, bukan hanya di materi daur hidup hewan, tapi juga untuk materi pembelajaran selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk murid-murid kita di kelas. Oke, baik Bu, semangat ya. Terus masih ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu sudah mendengarkan permasalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tuti. Bagaimana Bu Helmi tadi sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Junarti ya? Sebelumnya penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pada pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tersebut? Apakah indikator ketercapaian yang diinginkan sehingga proses coaching berjalan dengan lancar? Oke, di coaching itu saya sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Bu Helmi, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching tadi yang Ibu Helmi lakukan dengan Ibu Junarti sudah berjalan dengan baik dan juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan alur Tirta ya, sehingga dan sesuai dengan prinsip coachingnya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi barusan? Ya Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi
proses gitu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Semangat ya Bu. Demikian dulu ya observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu.